Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita kembali di majelis ta'lim ini. Kalau saya setiap kali datang ke sini seperti baru terus, karena jarang ke sini. Jadi momennya itu, suasana itu baru lagi. Ya, alhamdulillah ada Ustadz Ilham dan Ustadz Faisal yang selalu menemani, dan juga Ustadz Syahid Ridho. Alhamdulillah. Ini patut disyukuri bersama ya, momen-momen seperti ini. Jadi rugi ya, ana pribadi rugi karena tidak bisa setiap pekan, setiap Jumat datang ke majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada saya ya, terutama, dan juga ikhwah semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk selalu datang di raudhah ya, tanaman atau apa, taman ya, di taman. Yang insya Allah mudah-mudahan dengan datangnya kita ke majelis ta'lim ini, kemudian segala apa yang menjadi keutamaan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kita dapatkan ya, keberkahan ya, didoakan oleh malaikat, rahmat ya, dan seterusnya. Juga salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Tadi Masya Allah bacaan Quran sudah disenandungkan ya, dibacakan. Alhamdulillah tadi banyak sekali yang mendengar, kemudian tentunya tadi juga paham karena dibacakan artinya. Ada satu ayat yang luar biasa tadi ya, semuanya Masya Allah luar biasa, namun ada satu yang ingin saya garis bawahi. Firman Allah, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Setelah sebelumnya disampaikan penciptaan manusia seperti itu ya, diberi rizki ya, dan seterusnya. Lalu kemudian ada pernyataan ini, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka, apa yang membuat kalian tertipu, yang membuat kamu tertipu sehingga meninggalkan ya Rabb al-Karim, bi rabbikal karim. Al-Karim, kok bisa kita tertipu dengan dunia? Kok bisanya ya, bisa-bisanya kemudian kita bermaksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah dengan segala macam ibadah, dengan segala macam rizki yang Allah berikan, segala kebaikan Allah, kemudian kok gharraka, apa yang membuat kamu itu tertipu, apa yang membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang Al-Karim. Nah, di sini disebutkan kenapa kemudian enggak disebutkan misalnya ma gharraka bi rabbika al-azim atau al-ahad atau as-samad, tapi apa? Al-Karim, yang memberikan keleluasaan, yang memberikan rezeki, yang memberikan kebaikan. Kan kalau kita ada manusia yang suka ngasih kebaikan ke kita, tentu kita jadi luluh ya. Nah, ini Allah yang sudah membuat kita sehat jasmani, rohani, memberikan penciptaan yang sempurna, kemudian kita jauh dari syariatnya. Ma gharraka, ini jadi bahan renungan untuk kita. Mungkin ya, sebelum kita tidur bisa kita pikir-pikirkan, kok bisa-bisanya saya berkata kasar
Kok bisa-bisanya saya ngomongin orang? Kok bisa-bisanya saya tidak mau taat kepada Allah? Kok malas untuk berinfak misalnya? Kok malas untuk sholat sunnah? Kok malas untuk sholat berjamaah? Itu bisa menjadi bahan renungan dengan ayat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, syukron kepada pembaca Al-Quran dan juga penerjemah. Ya, masya Allah. Insya Allah pada pekan di Jumat ini, ya, sebagaimana request, ya, ada permintaan dari teman-teman. Pembahasannya adalah mengenai bulan Rajab. Ya, walaupun sekarang sudah tanggal berapa Rajab? 21 Rajab. Ya, tidak mengapa. Lebih baik dijelaskan sekarang daripada tidak sama sekali. Masih ada waktu 8 atau 9 hari lagi kita berada di bulan Rajab insya Allah, jika Allah memberikan waktu dan umur. Bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di saat diciptakannya langit dan bumi. Minha, dan di antara bulan-bulan tersebut arba'atun hurum, ada 4 yang dimuliakan, 4 bulan yang suci. Dzalikad dinul qayyim, itulah ajaran agama yang lurus. Itulah ajaran agama yang lurus. Kenapa kemudian ada kata dzalikad dinul qayyim, ajaran yang lurus? Karena ada beberapa ajaran, di antaranya Kristen ortodok atau apa, yang memiliki keyakinan bulan itu ada berapa? 10. Ada 10 bulan. Atau mungkin agama yang mana gitu ya, keyakinan yang mana yang menyebutkan bahwasanya bulan jumlah dalam setahun ada 10 bulan. Atau mungkin kalau di Jawa biasanya ada tuh kalender Jawa ada berapa bulan? 12. Ya. Tapi ada kemudian ya di sebagian agama yang menyatakan 10 bulan, dan ini tentunya tidak qayyim, ya, tidak lurus. Karena dari dulu, dari diciptakannya langit dan bumi itu 12 bulan perputarannya dan tidak berubah. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 yang haram, yang suci. Disebutkan dalam Al-Quran tidak. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, Innaz zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Waktu ini berputar seperti keadaannya begitu. Yauma khalaqas samawati wal ard, tatkala diciptakan langit-langit dan bumi. As-sana 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'ah hurum. Di antaranya ada 4 yang haram, kata Rasulullah SAW. Apa? Thalathun mutawaliyat, 3 yang berturut-turut. Apa 3 yang berturut-turut? Kalau 12 bulan apa aja? Kalau 12 bulan apa aja? Muharram, Safar, Syawal. Lancaran hafalan yang Masehi atau yang Hijriah? Yang Masehi ya. Bahkan kita terkadang masih bingung gitu kalau penanggalan Hijriah, kadang kita nggak langsung mudeng ini tuh tanggal berapa. Kalau Februari sekarang tanggal berapa? 2. Langsung cek gitu. Nah, ini perlu kita biasakan di HP ataupun di laptop kita, di jam kita didesain adanya penanggalan Hijriah tersebut. Ini dari Islam, ya. Alhamdulillah tadi banyak yang hafal, dan insya Allah banyak yang sedang menghafal atau yang masih lupa. Ya. Saya ulangi, yang pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadat Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kita di Rajab, salah satu bulan yang diharamkan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, talatun mutawaliyat. Ya, ada 3 yang berturut-turut apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ngafalinnya itu. Talat mutawaliyat yang berturut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab Mudhar. Wa Rajab Mudhar, dan bulan Rajab. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Antara Jumada Ats-Tsaniyah dan Sya'ban, itu Rajab. Ya. Di sini disebutkan 3 mutawaliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Insyaallah nanti di bulan-bulan lain kita bahas tentang apa yang harus kita yakini di bulan-bulan tersebut. Sekarang kita fokuskan di pembahasan bulan Rajab. Wa Rajab Mudhar, kata Rasulullah SAW. Apa Mudhar itu? Hah? Apa? Jadi ada Bani, namanya Bani Mudhar. Ada juga Bani yang lainnya. Ada Bani Rabi'ah. Nah, Bani Mudhar ini dia waktu jahiliyah yang memuliakan apa? Rajab ini. Dan di seberangnya ada Bani Rabi'ah. Dia terbalik, bukan Rajab yang sekarang baina Jumada dan Sya'ban ini yang mereka agungkan, tetapi apa? Rajabnya Bani Rabi'ah, yaitu apa? Ramadan, baina Syawal dan Sya'ban. Makanya ada Rajab Mudhar, ada Rajab Rabi'ah. Nah, maksud Rajab yang betul sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah adalah Rajab Mudhar. Ya, Rajabnya Bani Mudhar. Yaitu apa? Kapan? Antara Jumada Ats-Tsaniyah dan Sya'ban. Jadi kalau antara Syawal dan Jumada dan Sya'ban itu Ramadan. Jadi Bani Rabi'ah itu mengistimewakannya adalah bulan Ramadan yang disebut oleh mereka Rajab. Ya, jadi ada 2 Rajab, Rajab Mudhar dan Rajab Rabi'ah. Ini dari satu sisi. Sisi lain Mudhar, ya. Kenapa kemudian disebut Mudhar? Karena bangsa jahiliyah itu sering mengubah-ubah. Mereka tahu ini suci. Tidak boleh ada kerusakan, tidak boleh menzalimi, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Tapi mereka melakukan peperangan. Nah, bulan-bulan yang lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram yang diharamkan ini, mereka bisa mengubah-ubah. Tahun ini mah nggak ada Dzulqa'dahnya, jadi tetap aja lanjut perang. Mereka ubah-ubah. Jadi ada di pending bulannya itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu di pending. Untuk apa? Untuk peperangan. Nah, sedangkan bulan Rajab ini enggak ada kata pending. Pokoknya la yughayyirun, la yubaddilun. Tetap mereka dengan bulan tersebut dan tidak mengubahnya. Seperti itu. Sekarang Rajab. Tadi Rajab Mudhar. Rajabnya belum dijelaskan. Kenapa disebut Rajab? Dari sisi bahasa, ada yang tahu? Ini orang Saudi semua ini bin nisbah lisanawat. Ya, udah lama di Saudi, dianggap orang Saudi lah insyaallah. Rajab apa ini? Ini kan bahasa Arab nih. Hah? Rajab jualan sosis. Yang jualan sosis. Dari rajaba yurajjibu. Apa rajaba yurajjibu? Adzama yu'azzimu. Mengagungkan. Jadi bulan ini diagungkan oleh bangsa jahiliyah dan juga diagungkan oleh syariat Islam setelah itu. Ya. Rajaba adzama. Jadi diambil dari kata itu. Kenapa? Karena diagungkan dan termasuk ke dalam apa? Ashhur al-hurum. Ya, bulan-bulan yang dimuliakan, yang suci. Masyarakat jahiliyah karena mengagungkannya bulan ini, mereka seringkali menyembelih atirah. Atirah istilahnya itu, menyembelih hewan yang kemudian
ditakdimkan, diperuntukkan, dipersembahkan kepada berhala. Nah, bentuknya itu seperti itu pengagungannya. Tentunya berbeda dengan kita ya saat ini. Ini kan bagian dari kesyirikan. Ya, menyembelih kemudian untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari kesyirikan ya. Tapi ini adalah bentuk apa? Pengagungan mereka terhadap bulan ini. Pengagungannya ya luar biasa, namun salah dalam mempraktekannya. Kemudian mereka berpuasa ya. Bahkan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika melihat setelah datangnya Islam ada orang yang berpuasa. Kemudian kata Umar apa? Sama Umar dipukul ininya, telapak tangannya, kemudian apa? Kulu, makanlah katanya. Kenapa? Karena ketika tidak makan, mimma addomahu al-jahiliyah. Karena jahiliyah itu tidak makan, yaitu berpuasa dengan apa? Salah satu cara mereka untuk mengagungkan bulan ini. Maka kita harus menyelisihi apa yang dilakukan oleh mereka. Ya. Niat kita ingin mengagungkan, namun cara pengagungannya sama seperti orang jahiliyah, ya, dilarang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, di antara masyarakat jahiliyah tadi tidak berperang. Nah, bulan Rajab ini ya saking sucinya tidak boleh berperang. Berbeda dengan bulan yang tadi, yang tiga. Innaman nasi'u ziyadah. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman nasi'u ziyadah." Sesungguhnya mengakhirkan, nah mempending apa tadi yang bulan-bulan 3 haram lainnya itu dipending sama mereka, diakhirkan agar apa? Agar mulus apa yang mereka inginkan berperang, ya. Ziyadatun fil kufr, ya, ziyadatun fil kufr merupakan tambahan dalam kekufuran. Mereka sudah syirik, kemudian ini kufur yang kedua mengakhirkan bulan-bulan yang haram tadi sehingga mereka menodainya dengan berperang. Kemudian yang keempat, berdoa. Ya, masyarakat jahiliyah berdoa. Tapi berdoanya luar biasa. Apa? Karena nggak bisa perang di bulan Rajab ini. Jadi apa yang mereka lakukan? Berdoa. Berdoa untuk keburukan musuh-musuhnya. Jadi saling menyerang dengan doa. Ada suku ini misalnya bertengkar dengan suku lainnya. Nah, inilah kesempatannya mereka berdoa dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kemudian mereka terus mengagungkan bulan ini. Di dalam ayat tadi, inna iddatas syuhuri, ya. Di akhirnya apa? Sebelum akhir, fala tadlimu fihinna anfusakum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kita garis bawahi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian ya di dalam bulan-bulan tersebut. Bagaimana bentuk zalim kita kepada diri kita? Ada yang tahu? Bentuk zalim kita terhadap diri kita itu apa? Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari zalimnya kita kepada diri kita. Ya, dan ini dilarang baik di bulan-bulan selain bulan haram, dan bulan haram itu lebih lagi berat apanya? Berat hukumannya. Seperti halnya kita lebih berat ketika melakukan kesalahan di Makkah ya dan juga Madinah, dilipat gandakan ya. Sama ketika di bulan haram konsekuensinya sama, dilipat gandakan dan lebih dahsyat lagi ukubah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kezaliman tadi saya sebutkan ada zalim kepada diri kita, di antaranya dengan berbuat kemaksiatan. Zalimun li nafsihi. Dan di antara kezaliman untuk diri kita itu apa? Tidak mau mengerjakan ataupun lalai dalam mengerjakan hal yang wajib. Tidak full, tidak
ya, menunda-nunda hal wajib. Apalagi? Atau mereka tidak mau melakukan hal yang sunnah. Ini bagian dari apa? Zalimun li nafsihi. Kemudian yang kedua, ini zalimun li nafsihi. Kalau tadi yang tidak mau meninggalkan ataupun yang meninggal yang sunnah itu zalimun muktasid, itu muktasid, bukan zalimun li nafsihi. Yang zalimun li nafsihi mengerjakan mengerjakan yang haram, tadi maksiat. Dan yang kedua adalah mereka lalai dalam sebagian kewajiban-kewajiban. Dan ada kewajiban kan ada marotib, ya. Nah, kemudian dia meninggalkan sebagian kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Nah, ini zalimun li nafsihi. Kemudian yang kedua ada zulmun bainal insan wa bainallahi ta'ala, kezaliman antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuk kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Syirik. Ya, dan itu kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Kemudian apa lagi bentuk syirik, bentuk zalim kita kepada Allah? Nifaq, ya, bersifat seperti orang munafik, ya, kufur, ya, syirik, kufur, nifaq itu bagian dari zalim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya beribadah itu untuk Allah, kata Rasulullah, labbaik Allahumma umratan la riya fiha wala sum'ah. Ketika mau umrah pas ihram, ya, labbaik Allahumma umratan, aku menjawab panggilanmu ya Allah, umrah, untuk menunaikan umrah, la riya fiha wala sum'ah, yang tidak dengan disertai riya dan juga sum'ah. Sum'ah itu apa? Ingin didengar orang lain itu menyebutkan bahwasanya kita sedang umrah, sama kita didengar nih. Oh, orang lain menyebutkan kebaikan kita, senang tuh. Nah, kita harus jauhi ya perasaan itu. La riya, tidak dengan riya dan juga dengan sum'ah. Makanya hati-hati saat umroh ataupun saat melakukan kebaikan, ya, adanya ria-ria terselubung. Ria-ria terselubung gimana? Ini mah untuk kebaikan. Jadi saya mah ingin memberikan doa kepada orang lain. Misalnya tulis namanya, strike itunya Ka'bah. Ya, enggak, ini kertas, misalnya ada kertas. Semangat ya. Cek. Nah, backgroundnya Ka'bah. Ya nggak apa-apa, karena niat itu kan hanya kita yang tahu ya. Tetapi kita dalam menjaga itu harus luar biasa ekstranya. Bahkan Rasulullah di saat itu tidak ada HP, tidak ada sosmed, meniatkan umroh itu dengan apa? Ditambahi dengan la riya fiha wala sum'ah. Tidak dengan riya dan juga tidak dengan sum'ah. Ingin didengar oleh orang lain ataupun didengar oleh diri kita bahwasanya orang lain menyebutkan kebaikan kita, menyebutkan ibadah kita. Nah, ini bagian dari zalim kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Tadi zalimun li nafsi, zalim kepada diri kita, zalim kepada Allah. Yang ketiga zalim kepada sesama manusia. Tadi disebutkan apa? Tadi pelit, bakhil. Terus apa lagi? Banyak zalim kita kepada ya tetangga, tidak kemudian memberikan hak-hak tetangga kepada teman, tidak menjaga marwah, tidak menjaga nama baiknya. Nah, sekarang lagi musim-musimnya nih, ya, membuka aib ataupun apa lagi, aib-aib yang tidak perlu disebutkan. Ya, kalau kita tahu ya udah cukup kita. Atau ghibah. Apalagi lagi musim-musim sekarang, musim apa ini? Tadi disebutkan kenapa kemudian kita libur minggu depan, Jumat depan. Ya. Musim nyoblos, pemilu. Hati-hati, semuanya nih orang muslim. Tiga-tiganya orang muslim. Mereka masih punya hak sebagai seorang muslim. Muslim enggak? Pak Joko, Pak siapa? Anies, Pak Anies yang pertama. Muslim, Pak Prabowo Muslim, Pak Ganjar Muslim. Mereka ada hak-hak sebagai seorang Muslim. Hati-hati. Ini kita saking semangatnya ingin
menghilangkan keburukan, ingin melihat sesuatu yang lebih ingin menekan mudarat yang lebih besar, akhirnya kita malah melakukan hal-hal yang mencederai apa yang menjadi nilai keislaman seseorang. Hati-hati. Boleh kita milih 1 atau 2 atau 3 tanpa kemudian mencederai apa yang menjadi nilai-nilai dari diri mereka sebagai seorang muslim. Ya, susah ya. Makanya udah cukup kita aja. Oh, kayaknya saya mah mau nyoblos. Ya udah, diem aja dalam diri. Oh, saya mah mau tidak nyoblos. Ya sudah. Ya. Ya. Ya, saya tidak menganjurkan harus nyoblos 1, 2, 3. Ya. Karena saya punya pandangan tersendiri. Itu namanya Pak Amin. Oh, Pak Amin. Iya, Masya Allah. Ya, asal jangan diubah. Nanti namanya jadi qabul. Ya, intinya mereka semuanya muslim, harus dijaga. Jangan sampai kita fala tadlimu fihinna anfusakum. Ini lagi bulan Rajab, bulan yang diagungkan, disucikan. Kemudian kita ikut nge-share apa yang memang tidak benar, apa yang belum benar-benar kita cross check kebenarannya. Dan tidak perlu juga, ngapain kita kemudian menyebarkan apa yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang banyak, misalnya dari misalnya maslahatnya tidak terwujudkan, ya. Intinya itu, ya. Untuk apa kemudian ini saya ingatkan? Ini bulan Rajab, ya. Apalagi yang kemungkinan kita bisa lakukan di bulan Rajab? Dari senjata. Ya. Nah, kalau masalah genjatan senjata ataupun perang kan tidak boleh. Kalau orang muslim diserang, gimana? Aduh, ini bulan Rajab, tidak boleh. Palestina sekarang lagi perang. Oh, berarti kita diem aja, nggak apa-apa, ditembakin aja lah saya mah. Gitu atau gimana? Enggak. Kalau di saat diserang, serang juga. Ya, kita boleh melawan. Atau lanjutan. Misalnya bulan sebelumnya adanya perang, dilanjutkan di bulan Rajab dan tidak berhenti, ya kita tetap lawan juga. Namun jika memulai, itu yang tidak boleh. Ya. Sebagaimana kejadian waktu zaman Rasulullah menyerang Taif, bukan menyerang, berperang dengan ahlu Taif. Itu di bulan Rajab. Ya. Dan ini bukan memulai di bulan Rajab tersebut, tetapi sebelumnya. Ya, di bulan sebelumnya ada peperangan dan terlanjut di bulan Rajab. Jadi ada ada pendalilannya. Ya, jadi pekan depan libur ya, karena itu, Pak. Ya. Amin. Dari sekarang ada 8 hari atau 9 hari dijaga sosmednya, dijaga mulutnya, dijaga tangan-tangannya dari mencederai apa yang menjadi nilai-nilai keislaman dari seseorang tadi, ya, dari kandidat. Jadi nggak usah ditanya, Ustaz, hukum mencoblos apa? Nanti itu pembahasannya nanti akan bermuara ke hukum nyalek. Kalau kitanya yang nyalek, hukumnya apa? Ya, itu urutannya panjang. Ya, intinya sekarang sesuai dengan ijtihad masing-masing, dengan melihat ijtihad dari ulama yang kita anggap benar, kita ikutin. Mudah-mudahan terjauh dari ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan kalau demokrasi itu hukum Islam bukan? Sepakat semuanya ya. Sepakat itu bukan dari hukum Islam. Karena apa? Dari rakyat untuk rakyat. Jadi syariat itu rakyat yang mengeluarkannya. Itu Islam bukan? Bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau Islam siapa yang memberikan syariat?
Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humudz zalimun. Kita sepakat itu. Tetapi karena ada maslahat ataupun mudarat yang lebih kecil, akhirnya ada yang membolehkan untuk masuk ke parlemen, untuk nyoblos dan seterusnya. Tetapi harus diingat, ini tidak dalam ajaran Islam. Maka nggak usah kemudian kan ini kita tahu ini hati nggak enak. Udah nggak usah kemudian di sosmed diacungkan ininya bekas. Nggak usah. Karena kan kita tahu ini pertamanya nggak sesuai dengan hati. Udah nggak usah, kita aja weh. Dalam apa? Keadaan darurat. Kan ya, darurat kan ya. Oh, ini ada maslahat yang lebih kecil, ada mudarat yang lebih kecil yang harus kita pilih. Ya udah kita ambil. Tanpa harus kemudian saya seakan bangga. Kan katanya tidak dalam Islam, tapi kok kita bangganya itu seakan-akan kita terus lupa dengan kaidah yang pertama, bukan bagian dari Islam, seperti itu. Insya Allah dipahami ya. Takut disalahpahami ini. Anak sendiri ya, ini pernah nulis juga di Kamisa ya, keluarga besar mahasiswa Indonesia di KSU, mengenai ini. Ada ikhtilafnya, dan masing-masing ada argumentasinya dan kuat semuanya. Namun itu tadi yang ingin saya tekankan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan mendolimi diri kalian, jangan mendolimi tetangga kalian, kaum muslimin lainnya. Ya, dengan apa? Menggunjing, menjelek-jelekan, ya. Apalagi ghibah, banyak hal yang kemudian bisa masuk ke situ. Berapa menit lagi, Ustaz? 10 menit lagi, ya. Sekarang hal-hal yang bid'ah yang biasa dilakukan oleh orang-orang di bulan Rajab. Ini kira-kira apa? Puasa. Ya. Sholatul raghaib. Ya, sholat yang dikhususkan di bulan Rajab. Biasanya di sholatnya itu tanggal berapa? Antara maghrib dan isya ya? Atau kapan? Ya. Ya, kemudian ziarah kubur dikhususkan di bulan Rajab. Kemudian doa-doa seperti Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa tidak ada dari Rasulullah SAW. Hadisnya dhaif atau bahkan maudhu. Ya. Tapi doa sendiri itu boleh, tetapi mengatakan bahwasanya ini adalah perkataan Rasulullah, doa Rasulullah itu yang tidak boleh. Dan mengkhususkan doa di bulan Rajab itu yang menjadi tidak boleh. Saum boleh kapanpun. Namun ternyata ketika kita meyakini dengan saum ini di bulan Rajab akan mendapatkan surga yang bernama mendapatkan sungai nanti di akhirat yang bernama Rajab. Jadi ada sungai yang bernama Rajab. Nanti kemudian kita akan diberikan kenikmatan dari sungai tersebut. Ini jangan ada keyakinan seperti ini. Saum secara umum tanpa adanya keyakinan tadi. Atau misalnya saum 1 hari seperti 2 tahun. Di hari kedua seperti hari pertama 3 tahun. Hari kedua seperti saum 2 tahun. Hari ketiga seperti 1 tahun. Hari ke setelahnya seperti sebulan. Ada keyakinan seperti itu. Nah, keyakinan yang mengkhususkan amalan-amalan tertentu baik di bulan Rajab atau bulan-bulan lainnya yang tidak ada dalilnya, ini yang menjadi tidak boleh. Isra Mi'raj. Ya, misalnya perayaan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj. Diyakini di tanggal tersebut di bulan Rajab. Ini pun perlu ditelisik kembali apakah kemudian Isra Mi'raj itu di bulan Rajab atau bukan. Ya, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW untuk memperingati hari tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Ya. Wa kullu haditsin, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa kullu haditsin fi dzikri shaumi Rajab wa salati ba'dil layali fihi fa huwa kadhibun muftara.
setiap hadis, ya, semua hadis yang menyebutkan mengenai saum di bulan Rajab, salat sebagian malam di bulan tersebut, fahuwa kadzibun muftara. Semua hadis ini kadzibun, bohong. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani, lam yarid min fadli syahri Rajab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'in minhu muayyan wala fi siyami lailah atau fi qiyami lailah makhsusah fihi haditsun sahihun yasluhu lil hujjah. Jadi tentang saumnya, tentang salatnya, ya, tidak ada yang sahih yasluh lil hujjah. Tidak ada yang sahih yang bisa kemudian kita berhujjah dengan hadis tersebut. Jadi ada dua kemungkinan hadis-hadis tentang Rajab ini. Kalau enggak dhaif, palsu. Kalau tidak dhaif, palsu. Kecuali satu hadis dari Ibnu Umar tentang umroh. Tapi Aisyah mengatakan enggak kok, Rasulullah tidak umroh di bulan Rajab, mengkhususkan enggak gitu. Ya. Tapi walaupun gitu, kalau kita misalnya mau umroh, ya umroh tanpa harus apa? Tanpa harus meyakini keutamaan umroh di bulan tersebut. Ya. Contoh hal-hal yang dhaif yang tersebar di masyarakat tadi, yang pertama perkataan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kenapa kemudian ini palsu ataupun dhaif? Karena di hadis tersebut ada dua orang perawi yang disebut mungkar, tidak diterima hadisnya. Siapa? Zaidah ibn Abi Raqad dan Ziyad an-Numairi. Jadi hadis itu dikatakan palsu atau dhaif itu dilihat dari perawinya. Ini misalnya hadisnya apa matanya, kemudian ini yang meriwayatkannya sampai ke Rasulullah. Dari sini ini hadisnya. Ini ada silsilahnya, ada perawinya. Nah, ketika perawinya ini mungkar, ya tidak diterima. Ketika perawinya itu kadzib, tidak diterima. Perawinya tidak masuk klasifikasi, ya misalnya, itu tidak diterima. Atau majhul, tidak jelas, itu tidak diterima. Itu kemudian disebabkan yang kemudian hadis tersebut bisa dhaif ataupun maudhu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rajab. Sesungguhnya di surga ada sungai yang diberi nama Rajab. Man shoma min Rajab yauman wahidan saqahu Allah min dzalika an-nahr. Siapa yang saum satu hari di bulan Rajab, maka Allah akan memberikan minuman dari air sungai tersebut. Dan ini pun sama dhaif. Ada perawi yang bernama Mansur ibn Zaid al-Asadi, dikatakan bahwasanya dia ini majhul, tidak diketahui, tidak jelas. Sama kalau kita, apalagi ini ada generasi yang banyak, kan harus teliti, harus benar. Sesama kita aja sekarang, sesama kita terkadang dari fulan nyampe ke fulannya berbeda karena dia dapat dari fulan yang lain. Kita harus cross check. Alhamdulillah satu generasi. Apalagi di Riyadh sama-sama, apalagi di majelis taklim yang sama, bisa ditabayun. Tapi kalau ini mah udah jauh gitu kan ya, makanya kita kembalikan kepada para ulama ilal al-jarhi wa ta'dil. Ini yang kedua. Yang ketiga, contoh hadis dhaif atau palsu. Shaumu awwali yaumin min Rajab kaffarah thalatha sinin. Wathani kafarah sanatain, wathalith kafarah sanah, thumma kullu yaumin syahr. Jadi siapa yang saum di awal hari di bulan Rajab itu akan mendapatkan kafarah, penggugur dosa selama 3 tahun. Luar biasa. Iya. Jadi sebabnya hadis itu maudhu ada aneka ragam, ada kepentingan. Ini misalnya penguasa di saat itu banyak dosanya, biar seneng nih bilangin aja, nih ini nih kalau Rajab nih kamu bakal digugurkan dosanya, bisa seperti itu ya. Kemudian wathani kafarah sanatain, kalau di hari yang kedua saum apa? Sanatain, 2 tahun kafarahnya. Kalau yang hari ketiga
itu 1 tahun kafarahnya. Dan setiap hari setelah hari ketiga, hari keempat dan seterusnya itu cuma 1 bulan. Dosa 1 bulan diampuni. Masya Allah. Ya, yang jelas-jelas aja kadang kita nggak melakukan apa? Yang jelas itu saum 10 Muharram. Itu kan ada dalilnya. Atau hadis apa lagi? Senin Kamis. Puasa Daud. Ya, ini yang jelas-jelas sahih terkadang dilewatkan. Kok mau-maunya kemudian mendatangkan sesuatu yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena iming-imingnya lebih tinggi. Iya. Padahal yang lain itu iming-imingnya lebih bagus. Iming-iming yang lebih tinggi tetapi kemudian palsu. Apa kata Aisyah? Man amila amalan, yang diriwayatkan oleh Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, tertolak setiap amalan yang memang bukan dari perkara kami. Ini mungkin dicukupkan 3 hadis ini yang bisa dikatakan hadis ini tidak berlaku untuk menjadikan dalil tentang keutamaan bulan Rajab. Saya kira kita cukupkan pertemuan di Jumat ini. Ya. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Kenapa itu Ramadan tidak termasuk bulan haram Ustaz? Karena kan Ramadan itu banyak hal yang dilakukan. Kenapa tidak termasuk bulan haram? Ada 7 bulan. Ada 7 bulan yang disebut musim at-ta'at, bukan musimur riyad. Musim at-ta'at. Apa? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini disebut musim at-ta'at. Dan setiap bulan ini ada kehususan-kehususan tersendiri. Ramadan dengan kehususannya. Semuanya memiliki kekhususan. Maka sebaiknya setiap bulan itu ada pembahasan tentang bulan tersebut. Apa yang bisa kita ambil? Ramadan luar biasa, antum insya Allah tahu keutamaan dari bulan Ramadan. Sedangkan kenapa kemudian tidak dimasukkan ke dalam bulan haram, kok Rajab aja ataupun kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram? Allah Ta'ala alam. Ya. Karena kata Allah apa? Ya. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Apa terjemahannya? Ada yang tahu enggak? Wa rabbuka apa? Dan Rabbmu yakhluqu menciptakan ma yasha, apa yasha yang dikehendaki, wa yakhtar, dan dialah yang memilih. Jadi hak untuk menciptakan dan hak yang memilih siapa? Allah. Dan ini masuk ke dalam tauhid apa? Ini tauhid itu kadang udah dijelaskan berkali-kali, kadang kita muter-muter juga ya. Ana juga kadang kayak seperti itu, makanya harus terus-terusan dikaji tentang akidah. Apa tauhid ini, apa ini? Rububiyah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Rabbmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Dia yang memilih. Dan ini masuk ke tauhid rububiyah. Yang menciptakan, yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah diantaranya memilih apa? Bulan Rajab sebagai bulan haram. Allah memilih Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram bagian dari bulan haram. Seperti itu. Wa iyyakum. Sudah ditutup? Baik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.